Ya, ini perjalanan panjang ya untuk eksistensi taksi online, untuk ada Udah di ganti Indonesia. menteri juga masih ada polemiknya ya. Masih ada aja, padahal kita kan juga diuntungkan juga ya mungkin ya sebagai konsumen, tapi memang harus ada aturan hukum yang jelas supaya bisa kompetisinya lebih adil Nah, gitu. sebenarnya juga salah satu solusinya adalah bagaimana kesediaan dari pemerintah untuk menyediakan transportasi massal bagi masyarakat. Itu juga salah satu solusinya, ada MRT dan LRT seperti itu. Dan kita ikuti bagaimana nanti pemaparan dari rekan Rifai Pamone. Silakan Rifai. Ya, Aviani dan juga Andini, menarik memang kalau kita berbicara terkait dengan harapan masyarakat, terkait dengan apa yang bisa dilakukan pada saat berpikir tentang solusi transportasi massal. Kemudian ada MRT dan juga LRT atau Mass Rapid Transit dan juga Light Rail Transit yang sudah dilakukan progres pembangunannya dan seperti apa sebenarnya kalau kita bicara mulai dari Mass Rapid Transit yang merupakan salah satu transportasi massal yang berbasis rel, kemudian juga menggunakan tenaga listrik. Kita mulai dari salah satu videografis yang sudah disiapkan oleh tim Primetime News pada malam hari ini terkait dengan progres pembangunan jalur bawah tanah. Pembangunan perlintasan jalur MRT memang kita ketahui bersama digunakan jalur permukaan atau elevated section dan juga jalur bawah tanah atau underground section. Oleh karena itu progres pembuatan jalur bawah tanah berupa terowongan sangat penting. Terowongan akan dibangun dengan sistem pengeboran menggunakan 4 mata bor yang diberi nama Antareja dan juga Mustika Bumi. Ada 4 mata bor di sana dengan dimensi mesin bor sepanjang kurang lebih 90 meter Avi dan juga Andini. Kemudian diameter mata bor ini mencapai 6,55 meter. Saat ini progres pembuatan dari terowongan atau tunnel yang berbahan beton dan juga berstruktur baja sudah mencapai lebih dari 70%, mulai dari wilayah Sisingamangaraja hingga ke Bundaran HI yang nanti menjadi jalur bawah tanah atau underground. Nah, setelah kita melihat dari progres pembangunan stasiun bawah tanah, video grafis berikutnya akan menunjukkan kepada pemirsa bahwa ada progres pembangunan sejumlah depo dan juga stasiun MRT yang ini terus dipercepat khususnya di jalur tahap pertama yang akan melintas dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Bentuk dari stasiun MRT akan berada di titik yang paling mudah untuk dijangkau oleh calon konsumen nanti, disertai dengan tingkat kenyamanan dan keamanan seperti halnya keamanan bangunan dari antisipasi banjir. Yang di Jakarta rata-rata banjir bisa mencapai 20 hingga 25 cm ketinggiannya. Oleh karena itu, tinggi lantai dari stasiun MRT nantinya akan dibuat di atas ketinggian 1,5 meter menghindari banjir. Dari proses juga didesain seefisien mungkin untuk seluruh konsumen, mulai dari pintu masuk yang sudah mudah untuk dijangkau, kemudian langsung didahului dengan penempatan loket tiket atau tiket booth dari MRT. Hingga ruang tunggu di jalur MRT baik di permukaan atau jalur layang hingga ke bagian bawah tanah atau underground yang terbuat dari terowongan berbahan beton yang sudah kami sebutkan tadi juga berstruktur baja. Jadi semuanya sudah sangat terintegrasi antar stasiun hingga ke jalur MRT. Ada satu video grafis yang akan kami tunjukkan lagi bahwa video ini menunjukkan bila seluruh pengerjaan sesuai dengan target, maka pada tahun 2018 sejumlah rute bisa mulai beroperasi. Dan untuk menggunakan kereta sistem MRT dari tahap yang pertama, kita akan melewati wilayah Lebak Bulus hingga Bundaran HI sepanjang 15,7 km. Lalu dari sepanjang jalur ini ada 7 stasiun layang atau permukaan mulai dari wilayah Lebak Bulus hingga Blok A, Blok M, kemudian termasuk di titik wilayah Sisingamangaraja. Dan kemudian dilengkapi dengan 6 stasiun bawah tanah atau underground dari wilayah Senayan hingga Setiabudi dan berujung di Bundaran HI. Terkait dengan LRT atau Light Rail Transit, ada sejumlah data yang akan kami tunjukkan di layar
Aquos kali ini untuk pengembangan proyek LRT memang sudah mencapai sejumlah persentase progres. Kita tunjukkan yang pertama adalah target dari 7 koridor LRT akan dilakukan pembangunannya untuk wilayah Jakarta dan juga terintegrasi dengan sejumlah wilayah di sekitar Jakarta, yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi. Karena banyak sekali memang kemudian warga masyarakat yang bekerja di Jakarta berasal dari Bogor, Depok, dan Bekasi, rata-rata per hari bisa mencapai 800.000 warga. Kemudian untuk progresnya wilayah Cibubur Cawang dengan panjang 14 km sudah mencapai 17%, lalu kemudian Bekasi Cawang 17,1 km, panjangnya yang direncanakan saat ini progres sudah mencapai 12%, dan nantinya apabila sudah berkumpul hingga di titik Cawang akan masuk ke wilayah pusat kota Jakarta di wilayah Duku Atas, di mana panjang rute ini atau jalur ini mencapai 10,5 km, pengerjaannya saat ini sudah mencapai 2%. Target infrastruktur akan rampung 2018, khususnya di wilayah Cibubur Cawang nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana lainnya yang secara sistem akan terus dibangun. Dan terakhir operasional rute Cibubur Cawang ini akan segera dilaksanakan pada 2019 apabila targetnya sudah disesuaikan. Ada dua informasi lagi yaitu perbedaan MRT dan LRT. Apabila ini menjadi penting nanti bagi seluruh masyarakat, tadi sudah melihat bagaimana simulasi penggunaan MRT. Daya angkut atau kapasitas MRT tentu akan lebih besar dengan maksimal 6 gerbong atau rangkaian kereta memberikan kapasitas hingga 5.950 penumpang. Dan ini diharapkan bisa mencapai 175.000 penumpang dalam sekali angkut dalam satu hari. Lalu kemudian LRT memang lebih kecil, 3 rangkaian kereta hanya 628 penumpang, namun semuanya akan terintegrasi dengan MRT. Perbedaan terakhir yang akan kami tunjukkan adalah perlintasan. Tadi sudah dijelaskan dalam simulasi videografis bahwa MRT ada jalur layang atau elevated dan juga jalur bawah tanah atau underground. Sementara LRT di tahap satunya dari Kebayoran Lama, Kelapa Gading hingga Bandara Soekarno-Hatta yang akan berproses atau operasional sejak 2018, diharapkan nanti seluruhnya berupa jalur layang atau elevated. Demikian Alfiani dan juga Andini. Rekan Rifai Pamone, terima kasih. Ya, Alfiani dan juga Andini, menarik memang kalau kita berbicara terkait dengan harapan masyarakat, terkait dengan apa yang bisa dilakukan pada saat berpikir tentang solusi transportasi massal. Kemudian ada MRT dan juga LRT atau Mass Rapid Transit dan juga Light Rail Transit yang sudah dilakukan progres pembangunannya dan seperti apa sebenarnya kalau kita bicara mulai dari Mass Rapid Transit yang merupakan salah satu transportasi massal yang berbasis rel, kemudian juga menggunakan tenaga listrik. Kita mulai dari salah satu videografis yang sudah disiapkan oleh tim Primetime News pada malam hari ini terkait dengan progres pembangunan jalur bawah tanah. Pembangunan perlintasan jalur MRT memang kita ketahui bersama digunakan jalur permukaan atau elevated section dan juga jalur bawah tanah atau underground section. Oleh karena itu progres pembuatan jalur bawah tanah berupa terowongan sangat penting. Terowongan akan dibangun dengan sistem pengeboran menggunakan 4 mata bor yang diberi nama Antareja dan juga Mustika Bumi. Ada 4 mata bor di sana dengan dimensi mesin bor sepanjang kurang lebih 90 meter Afi dan juga Andini. Kemudian diameter mata bor ini mencapai 6,55 meter. Saat ini progres pembuatan dari terowongan atau tunnel yang berbahan beton dan juga berstruktur baja sudah mencapai lebih dari 70%, mulai dari wilayah Sisingamangaraja hingga ke Bundaran HI yang nanti menjadi jalur bawah tanah atau underground. Nah, setelah kita melihat dari progres pembangunan stasiun bawah tanah, video grafis berikutnya akan menunjukkan kepada pemirsa bahwa ada progres pembangunan sejumlah depo dan juga stasiun MRT yang ini terus dipercepat khususnya di jalur tahap pertama yang akan melintas dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI.
Bentuk dari stasiun MRT akan berada di titik yang paling mudah untuk dijangkau oleh calon konsumen nanti, disertai dengan tingkat kenyamanan dan keamanan seperti halnya keamanan bangunan dari antisipasi banjir. Yang di Jakarta rata-rata banjir bisa mencapai 20 hingga 25 cm ketinggiannya. Oleh karena itu, tinggi lantai dari stasiun MRT nantinya akan dibuat di atas ketinggian 1,5 meter menghindari banjir. Dari proses juga didesain seefisien mungkin untuk seluruh konsumen, mulai dari pintu masuk yang sudah mudah untuk dijangkau, kemudian langsung didahului dengan penempatan loket tiket atau tiket booth dari MRT, hingga ruang tunggu di jalur MRT baik di permukaan atau jalur layang hingga ke bagian bawah tanah atau underground yang terbuat dari terowongan berbahan beton yang sudah kami sebutkan tadi, juga berstruktur baja. Jadi semuanya sudah sangat terintegrasi antar stasiun hingga ke jalur MRT. Ada satu video grafis yang akan kami tunjukkan lagi, bahwa video ini menunjukkan bila seluruh pengerjaan sesuai dengan target, maka pada tahun 2018 sejumlah rute bisa mulai beroperasi. Dan untuk menggunakan kereta sistem MRT dari tahap yang pertama, kita akan melewati wilayah Lebak Bulus hingga Bundaran HI sepanjang 15,7 km. Lalu dari sepanjang jalur ini ada 7 stasiun layang atau permukaan, mulai dari wilayah Lebak Bulus hingga Blok A, Blok M, kemudian termasuk di titik wilayah Sisingamangaraja. Dan kemudian dilengkapi dengan 6 stasiun bawah tanah atau underground dari wilayah Senayan hingga Setiabudi dan berujung di Bundaran HI. Terkait dengan LRT atau Light Rail Transit, ada sejumlah data yang akan kami tunjukkan di layar Aquos kali ini. Untuk pengembangan proyek LRT memang sudah mencapai sejumlah persentase progres. Kita tunjukkan yang pertama adalah target dari 7 koridor LRT akan dilakukan pembangunannya untuk wilayah Jakarta dan juga terintegrasi dengan sejumlah wilayah di sekitar Jakarta, yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi. Karena banyak sekali memang kemudian warga masyarakat yang bekerja di Jakarta berasal dari Bogor, Depok, dan Bekasi, rata-rata per hari bisa mencapai 800.000 warga. Kemudian untuk progresnya wilayah Cibubur Cawang dengan panjang 14 km sudah mencapai 17%. Lalu kemudian Bekasi Cawang 17,1 km, panjangnya yang direncanakan saat ini progres sudah mencapai 12%, dan nantinya apabila sudah berkumpul hingga di titik Cawang akan masuk ke wilayah pusat kota Jakarta di wilayah Duku Atas, di mana panjang rute ini atau jalur ini mencapai 10,5 km, pengerjaannya saat ini sudah mencapai 2%. Target infrastruktur akan rampung 2018, khususnya di wilayah Cibubur Cawang nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana lainnya yang secara sistem akan terus dibangun. Dan terakhir, operasional rute Cibubur Cawang ini akan segera dilaksanakan pada 2019 apabila targetnya sudah disesuaikan. Ada 2 informasi lagi, yaitu perbedaan MRT dan LRT. Apabila ini menjadi penting nanti bagi seluruh masyarakat, tadi sudah melihat bagaimana simulasi penggunaan MRT. Daya angkut atau kapasitas MRT tentu akan lebih besar dengan maksimal 6 gerbong atau rangkaian kereta memberikan kapasitas hingga 5.950 penumpang. Dan ini diharapkan bisa mencapai 175.000 penumpang dalam sekali angkut dalam satu hari. Lalu kemudian LRT memang lebih kecil, 3 rangkaian kereta hanya 628 penumpang, namun semuanya akan terintegrasi dengan MRT. Perbedaan terakhir yang akan kami tunjukkan adalah perlintasan. Tadi sudah dijelaskan dalam simulasi videografis bahwa MRT ada jalur layang atau elevated dan juga jalur bawah tanah atau underground. Sementara LRT di tahap satunya dari Kebayoran Lama, Kelapa Gading hingga Bandara Soekarno-Hatta yang akan berproses atau operasional sejak 2018, diharapkan nanti seluruhnya berupa jalur layang atau elevated. Demikian, Alfiani dan juga Andini.